Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianul Islamia dari kelompok 1 dengan NIM 251252479 akan menjelaskan materi tentang lipid. Lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Hal ini disebabkan karena lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu gabungan antara satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Lipid mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu sebagai sumber cadangan energi, penyusun membran sel, membentuk hormon, serta membantu penyerapan vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, lipid juga berfungsi menjaga suhu tubuh dan melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Penyusun lipid. Yang pertama, gliserol. Gliserol merupakan senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon dan memiliki 3 gugus hidroksil atau OH. Karena memiliki 3 gugus hidroksil, gliserol termasuk golongan alkohol. Ketiga gugus hidroksil tersebut bersifat reaktif sehingga dapat berikatan dengan asam lemak melalui reaksi esterifikasi untuk membentuk trigliserida. Gliserol berfungsi sebagai kerangka utama pembentuk lemak. Tanpa gliserol, trigliserida tidak dapat terbentuk. Yang kedua, asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik yang memiliki rantai karbon panjang dengan rumus umum RCOOH. Gugus COOH disebut gugus karboksil, sedangkan bagian asam lemak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya sehingga umumnya berbentuk padat pada suhu ruang, contohnya lemak hewan. Sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap sehingga umumnya berbentuk cair pada suhu ruang, contohnya minyak nabati. Berikut merupakan tabel struktur kimia dan tata nama asam lemak jenuh. Selanjutnya, klasifikasi lipid. Lipid dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Lipid sederhana merupakan ester asam lemak dengan alkohol, contohnya yaitu lemak, minyak, dan wax atau malam. Lemak biasanya berbentuk padat, sedangkan minyak berbentuk cair pada suhu ruang. Sementara itu, lipid kompleks merupakan lipid yang selain mengandung asam lemak dan alkohol, juga memiliki gugus tambahan seperti fosfat, karbohidrat, protein, atau sulfur. Contoh lipid kompleks yaitu fosfolipid dan glikolipid yang berperan penting sebagai penyusun membran sel. Lipid kompleks dapat mengalami saponifikasi atau pembentukan sabun apabila direaksikan dengan alkali pada suhu panas. Berikut merupakan tabel komposisi lipida. Ada beberapa uji lipid. Yang pertama, uji kelarutan lipid. Uji kelarutan lipid merupakan uji kualitatif yang bertujuan mengetahui sifat kelarutan lipid terhadap berbagai pelarut. Prinsip utama uji ini adalah like dissolve like. Artinya, senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar, sedangkan senyawa polar akan larut dalam pelarut polar. Karena lipid bersifat nonpolar, maka lipid tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Pada pengamatan praktikum, lipid yang dicampurkan dengan air akan membentuk 2 lapisan karena tidak saling bercampur, sedangkan pada kloroform dan ether terbentuk larutan homogen karena lipid dapat larut dengan baik. Selanjutnya, struktur kelarutan lipid. Yang pertama, gliserol. Gliserol memiliki 3 gugus hidroksil yang berfungsi sebagai tempat pengikatan asam lemak. Yang kedua, asam lemak. Asam lemak memiliki gugus COOH yang bersifat polar dan rantai hidrokarbon panjang yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Rantai hidrokarbon inilah yang menyebabkan lipid tidak dapat larut dalam air. Yang ketiga, trigliserida. Terbentuk dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak yang dihubungkan oleh ikatan ester atau COO. Karena sebagian besar struktur trigliserida berupa rantai hidrokarbon polar, maka trigliserida bersifat nonpolar dan dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform dan ether. Selanjutnya ada uji acrolein.
Digunakan untuk mengidentifikasi adanya gliserol atau lemak pada suatu sampel. Pada uji ini terjadi proses dehidrasi gliserol setelah dipanaskan dengan agen pendehidrasi yaitu KHSO4. Gliserol akan berubah menjadi senyawa aldehid tidak jenuh yang disebut akrolen dengan rumus CH2 sama dengan CH-CHO. Hasil positif ditandai dengan munculnya bau khas seperti lemak terbakar dan terbentuk asap putih. Prosedur uji akrolen. Pada praktikum uji akrolen, masing-masing tabung reaksi diisi dengan gliserol, minyak kelapa, dan minyak malinda sebanyak 2 ml. Kemudian di dalam masing-masing tabung ditambahkan 1 gram KHSO4 yang telah dihaluskan. Setelah itu, campuran dipanaskan perlahan mulai dari api kecil hingga api besar. Selama pemanasan diamati terbentuknya asap putih dan bau tengi atau bau lemak terbakar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa gliserol mengalami dehidrasi dan menghasilkan akrolen. Yang terakhir, uji kejenuhan. Uji kejenuhan digunakan untuk mengetahui apakah suatu lemak termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh. Uji ini menggunakan bereaksi iod atau bromin yang akan bereaksi dengan ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh. Jika terdapat ikatan rangkap, maka bereaksi iod akan mengalami reaksi adisi sehingga warnanya memudar. Sebaliknya, jika tidak terdapat ikatan rangkap, maka warna bereaksi tetap. Prosedur uji kejenuhan. Pada praktikum, sampel asam lemak dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan kloroform dan dikocok hingga larut. Selanjutnya, bereaksi iod ditambahkan tetes demi tetes sambil diamati perubahan warnanya. Hasil positif ketidakjenuhan ditandai dengan munculnya warna merah muda, yang kemudian memudar kembali menjadi kuning bening. Hal ini menunjukkan bahwa asam lemak memiliki ikatan rangkap yang bereaksi dengan bereaksi iod. Semakin cepat warna memudar, maka semakin banyak ikatan rangkap yang dimiliki asam lemak tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.